Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kali ini saya bagikan kisah mimpi yang dialami seorang pemuda akhir zaman. Pemuda tersebut berguru kepada salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Sebut saja pemuda tersebut dengan nama Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan menceritakan mimpinya kepada mursyid spiritualnya tersebut bahwa Fulan itu bermimpi melihat almarhum bapaknya yang sedang berceramah kepada pamannya si Fulan. Pamannya itu inisialnya B dan juga paman inisialnya S. Fulan melihat almarhum bapaknya berceramah dengan mengatakan bahwa inisial N, sepupu Fulan, itu banyak dosanya, dan sepupu Fulan yang lain inisialnya I juga banyak dosanya, dan anaknya si I yang kecil nanti dia juga banyak dosanya, tetapi mereka semua nanti diselamatkan oleh wali Allah. Fulan melihat pakaian almarhum bapaknya di dalam mimpi itu seperti pakaian sufi berwarna hijau dan mengenakan sorban. Kepala pecinya itu ada berlian mengkilau. Setelah itu Fulan bangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan atau sebelum saya maknai mimpi tersebut, perlu diketahui bagi seluruh umat Islam pada khususnya bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang yang halal dan yang haram yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah salah satu hal yang juga diatur di dalam syariat atau peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam, disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim yang bunyi hadisnya adalah: mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran seseorang ketika terjaga, dan mimpi menyedihkan yang datang dari setan. Ketiga macam mimpi tersebut, cara meresponnya berbeda-beda. Untuk mengetahuinya bisa dibaca di dalam kitab Sahih Al-Bukhari atau bisa searching di Google. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam syariat Islam adalah tentang orang yang mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, Allah menjelaskan bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diberikan sebagian pengajaran ilmu takwil mimpi. Yang itu artinya bahwa ilmu takwil mimpi bukan didapat dari membaca buku, bukan karena katanya, bukan dari membaca buku tafsir mimpi, melainkan adalah salah satu bagian dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Nabi Yusuf alaihissalam yang ahli di dalam mentakwilkan mimpi atau memaknai mimpi, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang soleh adalah satu dari 46 bagian kenabian. Jadi umat Islam yang tingkat keimanannya di level muslim tapi soleh, dan umat Islam yang tingkat keimanannya di level mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat dari Allah, peluang pertolongan dari Allah berupa petunjuk melalui mimpi bagian kenabian. Yang disebut mimpi bagian kenabian adalah
Salah satu fasilitas yang dimiliki para nabi adalah mendapat petunjuk dari Allah berupa mimpi yang benar dalam tidur, sebagaimana yang dijelaskan di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha berkata, permulaan wahyu yang datang kepada Rasulullah SAW adalah dengan mimpi yang benar dalam tidur, dan tidaklah beliau bermimpi kecuali datang seperti cahaya subuh. Dalil tentang mimpi yang lain itu bisa dibaca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai takwil mimpi atau makna mimpi yang tadi saya ceritakan, itu adalah memiliki makna tersirat. Petunjuk tersebut adalah petunjuk dari Allah, tetapi perlu ditakwil karena ada simbol-simbol bahasa mimpi yang memiliki makna di balik visual tersebut. Maksudnya memiliki makna tersirat. Ketika di dalam mimpi itu almarhum bapaknya Fulan yang memang di dalam kehidupan nyata itu sudah meninggal, kenapa berceramah kepada pamannya, kedua pamannya, dan menceritakan bahwa sepupu Fulan, beberapa orang itu berdosa dan nantinya akan diselamatkan oleh wali Allah. Nah, itu berkaitan dengan sabda Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Ahmad, bahwa orang yang meninggal itu mengetahui amal atau perbuatan orang yang masih hidup. Dijelaskan di dalam hadis riwayat Ahmad tersebut, bunyi hadisnya adalah, sungguh amal kalian disampaikan kepada kerabat dan kawan yang telah mati. Jika amal baik, maka mereka bahagia. Jika tidak baik, maka mereka berdoa, ya Allah, jangan matikan mereka sebelum Engkau beri hidayah kepada mereka seperti Engkau memberi hidayah kepada kami. Jadi, almarhum bapaknya Fulan mengetahui tentang amal-amal atau perbuatan-perbuatan keluarganya yang masih hidup. Dan ketika mimpi tersebut disampaikan kepada Fulan, itu adalah petunjuk dari Allah supaya dia mengetahui bahwa yang dimaksud wali Allah yang menolong sepupunya Fulan itu adalah Fulan itu sendiri. Nantinya akan terjadi begitu. Karena apa? Karena wali Allah yang dimaksud almarhum bapaknya itu adalah Fulan itu sendiri. Berkaitan dengan mimpi sebelumnya, bahwa Fulan mendapatkan mimpi bahwa Fulan itu adalah salah satu keturunan dari Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan akan dijadikan insan kamil. Itulah takdir yang akan terjadi. Dan mimpi yang lain juga bahwa Fulan dekat dengan makom Nabi Muhammad SAW, dekat dengan kedudukan spiritual Nabi Muhammad SAW, yang itu menandakan bahwa Fulan itu akan dijadikan wali Allah. Nah, itulah takdir yang akan terjadi. Dan Fulan itulah yang nantinya Allah jadikan sebagai sarana bagi Allah untuk membantu saudara-saudaranya yang nantinya akan banyak dosanya. Dan ketika ada simbol visual bapaknya Fulan yang sudah meninggal itu memakai pakaian seperti pakaian sufi berwarna hijau, di serbannya, kepala pecinya ada berlian mengkilau, itu menandakan bahwa kedudukan almarhum bapaknya Fulan itu dalam kondisi yang baik, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Karena pakaian dengan simbol jubah berwarna hijau itu adalah pakaian penghuni surga. Warna hijau, pakaian penghuni surga itu disebutkan di dalam surat Al-Insan ayat 21. Itulah makna mimpi yang dialami Fulan, bahwa takdir yang akan terjadi nanti di dalam kehidupan nyata akan seperti itu, bahwa
saudara-saudara si fulan yang nantinya banyak berbuat dosa itu ditolong oleh Allah melalui fulan sebagai walinya Allah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.